Halo, berjumpa lagi dengan saya Abem di pusat tutorial desain gratis asastudio.org. Sekarang saya akan mencoba menunjukkan kepada Anda bagaimana cara membuat CSS dinamik. Maksudnya seperti ini. Saat kita bekerja dengan CSS, kita juga harus memperhitungkan tentang besarnya window, besarnya web browser yang digunakan oleh seseorang. Jika seseorang tersebut memakai notebook dengan resolusi seperti itu, monitornya hanya kecil, maka saat kita menggunakan target, menggunakan lebar di website kita terlalu besar, akan dilihat di monitor-monitor yang kecil akan diperkecil secara otomatis semacam itu. Dan bagaimana kita bisa membuat hal seperti ini? Jika kita tidak menggunakan teknik ini, kita akan merasa kesulitan jika website kita diakses dengan perangkat-perangkat yang kecil. Mungkin semacam itu tujuannya. Oke, saya langsung membuat folder baru dan saya sudah menyiapkan foldernya. Langsung saya siapkan satu file. Saya membuat tag dokumen dan di sini saya menamakan index dan di sini HTML. Oke, saya pakai HTML dan di sini saya memakai Notepad++. Oke, seperti ini. Lalu di sini saya menggunakan HTML5 dan saya tinggal HTML, tinggal menuliskan semacam ini, lalu language dan en, karena standarnya mungkin bahasa Inggris, saya tidak tahu persis ini maksudnya. Dan di sini di HTML kita mempunyai head dan penutup head. Dan di head biasanya berisikan judul halaman. Oke, semacam itu. Dan di sini mungkin saya membuat judul membuat. Oke, mungkin semacam ini. Dan setelah head, kita harus membuat body. Karena semua yang berada di body inilah yang akan ditampilkan di sebuah halaman. Intinya seperti itu. Dan jika saya menuliskan seperti ini, lalu mungkin semacam ini, dan jika saya simpan, lalu saya menuju ke sini dan klik kanan, open with Firefox. Saya akan mendapatkan tulisan semacam ini dan di sini belum ada CSS. Dan saya akan menambahkan CSS. Kita bisa membuat CSS dengan file CSS atau langsung menuliskan di area sini head dan diawali dan ditutup dengan style. Kita bisa menggunakan ini. Jika Anda belum memahami ini, silakan ke materi HTML CSS di asastudio.org dan di situ silakan ambil CSS dasar atau beberapa paket CSS yang sudah saya berikan sebelumnya, dan itu akan membuat Anda mengerti tentang cara penulisan CSS jika Anda masih bingung di materi ini. Oke. Di sini saya bisa membuat body. Body adalah perintah untuk memberikan warna, memberikan lebar, memberikan apapun itu di body. Dan perintahnya hanya semacam ini. Dan jika saya menuliskan background dan titik 2, lalu mungkin red. Jika saya simpan dan saya reload, saya akan mempunyai merah.
Oke, dan saya tidak akan memberikan ini karena terlalu terang. Saya memberikan mungkin FFF, mungkin semacam ini. Saya simpan, saya reload. Oke, saya rasa sudah lumayan bagus. Dan saya menginginkan supaya website saya, halaman saya dinamik. Jika saya memberikan di atas, saya biasanya orang-orang membuat semacam ini. Dengan HTML5 kita cukup memberikan header dan penutup header. Jika HTML sebelumnya Anda bisa menggunakan div, dan di sini saya menggunakan div dan ID saya memberikan kiri, lalu di sini penutup div, dan saya copy lalu paste, dan di sini saya berikan kanan. Di sebelah kiri biasanya ada logo. Kalau Anda lihat di Facebook, di situ selain logo ada beberapa informasi pemberitahuan, notifikasi yang akan diberikan kepada anggota yang baru saja login. Seperti itu. Umpamanya di sini saya memberikan Asas Studio logo di sini. Oke. Di kirinya saya memberikan beberapa hal, termasuk logo dan ikon-ikon yang lain. Mungkin seperti itu konsepnya. Dan di kanan adalah form login. Form login. Jika Anda perhatikan sekarang, jika saya simpan, saya reload, saya akan mendapatkan seperti ini. Karena apa? Karena saya belum memerintah yang namanya header tadi. Saya sekarang membuat header. Oke, seperti itu. Dan di header saya memberikan mungkin background, biar terlihat perbedaannya. Dan di background saya memberikan green. Lalu di color saya memberikan mungkin white. Jika saya simpan, otomatis saya mempunyai header. Hanya saja di header saya menginginkan Asas Studio logo itu berada di kiri dan form login berada di kanan. Di sini saya membutuhkan informasi lagi, memerintahkan lagi ID kiri yang kita memakai div di sini dan ID kanan. Oke, saya menambahkan di CSS. Saya menuliskan header, koma, dan ID. Tandanya ID adalah garis miring semacam ini, pagar. Lalu kiri. Dan di sini pertama saya memberikan float. Oke, float dan left. Lalu saya mengcopy header kiri. Saya paste dan saya memberikan kanan. Dan di sini saya menggunakan right. Oke, jika saya simpan dan saya reload, saya akan mempunyai Asas Studio logo di sini, dan di sini ada form login. Dan saya dengan fungsi float akan mendapatkan hal semacam ini. Isinya akan berada di header juga. Bagaimana kita bisa memperbaiki ini? Oke, kita lanjutkan ke video selanjutnya. Sampai jumpa, salam. Halo, berjumpa lagi dengan saya Abem di pusat tutorial desain gratis asasstudio.org. Sekarang saya menambahkan di sini tag yang bernama artikel. Lalu saya menuju ke sini dan di bawah saya memberikan penutup artikel. Dengan tag ini, maka search engine akan menggunakan informasi ini adalah artikelnya.
HTML5 mempunyai fungsi semacam itu, dan semua tag yang sudah ada biru semacam ini berarti adalah benar HTML5 dan berhubungan nanti dengan search engine. Mungkin semacam itu, saya tidak tahu persis. Jika saya simpan, lalu saya reload, saya masih memiliki sesuatu yang sama. Apa yang terjadi? Jika kita memakai float, kita harus menghilangkan dari fungsi float tadi. Jika umpamanya seperti ini, saya membuat float yang kedua adalah left juga. Saya simpan dan saya reload. Maka form login akan berada di sini. Karena isi saya hanya pendek, maka dia langsung berada di header. Jika saya menuliskan mungkin yang lain, mungkin semacam ini, saya menuliskan sesuatu yang banyak. Jika saya simpan dan saya reload, saya akan mendapatkan sesuatu yang berbeda. Oke, dan saya sudah mempunyai background, tapi background saya menghilang. Ada apa ini? Saya kembalikan ke yang kanan, ke right. Oke, jika saya simpan, saya sudah mempunyai form di sebelah kanan. Dan saya memberikan div lagi, tapi di sini saya hanya memberikan fungsi clear. Saya menghilangkan float dulu. Saya memberikan di sini div, dan di sini penutup div, dan saya langsung memberikan style sama dengan tanda kutip dan clear. Titik 2 put titik koma. Saya simpan dan saya reload. Maka otomatis saya sudah mempunyai isian lanjutan itu berada di bawahnya header. Mudah-mudahan ini bisa dipahami. Dan jika saya menambahkan header, di sini ada height, dan saya menambahkan height mungkin 60 pixel, saya akan mendapatkan header yang lebar semacam ini. Dan jika saya resize web browser, saya akan mentok mendapatkan segini. Jika saya menambahkan tulisan di Asas Studio logo mungkin tanda semacam ini dan pusat tutorial gratis, saya simpan, saya reload, maka saya sudah mempunyai sesuatu yang berbeda. Dan jika ternyata masih kurang besar juga, dan saya memberikan mungkin di form login saya memberikan tabel. Penutup tabel, lalu pembuka dan penutup TR, dan di tengahnya saya menggunakan TD, lalu penutup TD, dan di sini saya memberikan mungkin nama, dan saya memberikan input, lalu type, tag, dan nama, name, nama, dan di sini adalah form nama, mungkin semacam itu. Dan saya rasa cukup seperti itu, dan saya copy dan saya letakkan di bawahnya. Di sini ada password,
lalu type-nya password, dan namanya adalah password. Oke, semacam itu. Jika saya simpan, saya reload, saya akan mendapatkan semacam ini. Dan sekarang jika saya resize, dia otomatis langsung berada di bawahnya. Dan inilah sebenarnya auto resize. Jadi jika Anda memiliki web browser yang mungkin kecil, tampilannya kecil, maka otomatis akan ditampilkan semacam ini. Oke, mungkin semacam ini. Dan jika saya berada di kecil, maka ada tampilan yang berbeda sekarang. Dan mungkin di sini saya menggunakan tambahan lagi di kanan mungkin. Di kanan saya memberikan background green juga. Saya copy dan saya paste. Jika saya reload, saya sudah mempunyai tampilan semacam ini. Dan lebih keren dari sebelumnya. Saya juga bisa membuat mungkin di header, saya menambahkan padding. Di padding saya memberikan mungkin 10 pixel. Jika saya simpan dan saya reload, saya akan mendapatkan semacam ini dan oke, seperti itu. Dan mungkin di kanan saya juga tambahkan padding 10. Saya copy, paste. Saya simpan, saya reload. Oke, saya sudah mempunyai semacam ini. Tergantung Anda bagaimana ingin sesuatu yang berada di website Anda tadi tampil. Jika saya memberikan padding juga di kiri, maka saya akan mendapatkan hasil yang berbeda. Dan di head, saya akan menghilangkan. Dan otomatis saya akan mempunyai tampilan semacam ini. Jika saya lebar, maka otomatis saya mempunyai area yang seperti ini. Jika saya mempunyai web browser yang diperkecil, saya akan mendapatkan hal semacam ini. Dan posisinya akan masih tetap sama. Seseorang masih bisa melihat semua komponen yang Anda butuhkan di sebuah website yang Anda rancang. Mungkin semacam ini, dan Anda bisa mencoba-coba lagi, mungkin menggunakan prosentase atau membuat tampilan yang lain dengan fungsi-fungsi CSS. Silakan mempelajari di kategori HTML dan CSS, maka Anda akan mempunyai pemahaman tentang HTML dan bagaimana mengatur komponen-komponen yang berada di HTML dengan CSS. Oke, mungkin seperti ini yang saya tunjukkan dan mudah-mudahan Anda bisa memahami yang saya maksudkan. Dan pastikan untuk kunjungi asastudio.org karena saya akan menambahkan beberapa tutorial dan mungkin banyak tutorial di website saya tersebut. Sampai jumpa, salam.